Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Amelia Utami dari kelas 1A D3 Administrasi Bisnis dengan NIM 351200019, nomor urut 19. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang proses intelektual para tokoh bangsa sehingga menghasilkan karya Pancasila. Proses berpikirnya para tokoh bangsa sehingga melahirkan Pancasila memiliki hubungan antara filsafat dan ideologi. Filsafat harus berlangsung dengan mengkritik pendapat-pendapat yang berlaku, jadi proses intelektual diperoleh melalui suatu proses pemeriksaan secara kritis, diskusi, dan penjelasan gagasan-gagasan. Suatu filsafat yang lengkap mencakup suatu pandangan dunia atau konsepsi yang beralasan mengenai seluruh kosmos dan suatu pandangan hidup yang berisi ajaran tentang nilai-nilai, makna-makna dan tujuan-tujuan dari hidup manusia, dan juga refleksi menyeluruh tentang segala sesuatu yang disusun secara sistematis, diuji secara kritis demi hakikat kebenarannya yang terdalam, serta demi makna kehidupan manusia di tengah-tengah dalam alam semesta ini. Proses berpikirnya para tokoh bangsa sehingga melahirkan Pancasila memiliki ciri-ciri radikal, sistematis, dan bersifat universal. Radikal berarti berpikir sampai pada akarnya, atau radix. Artinya berpikir secara mendalam pada akar-akarnya atau berpikir untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Berpikir tentang segala sesuatu sampai pada hakikatnya. Sistematis artinya berpikir secara logis, selangkah demi selangkah dan menunjukkan suatu kerangka. Pemikiran yang konsisten dan utuh. Universal artinya berpikir secara umum menyeluruh, tidak terkait ruang dan waktu. Pemikiran tersebut sebagai sistem kebenaran tentang segala sesuatu yang dipersoalkan sebagai hasil dari berpikir secara radikal, sistematis, dan universal. Filsafat sebagai hasil berpikir dapat dipakai acuan, orientasi atau dasar dalam kehidupan pribadi ataupun kelompok karena ia meyakini kebenaran yang terkandung dalam pemikiran filsafat tersebut. Filsafat yang demikian ini secara umum diartikan sebagai ideologi. Dalam hubungan dengan negara, ideologi diartikan sama dengan Weltanschauung. Selain itu, dikenal pula istilah filosofis Grundslag sebagaimana dipakai oleh Insinyur Soekarno pada usulannya tentang dasar-dasar Indonesia Merdeka pada pidatonya di depan anggota sidang BPU PKI yang pada tanggal 1 Juni 1945. Weltanschauung atau pandangan dunia diartikan sebagai konsensus mayoritas warga negara sebagai warga bangsa tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dengan mengadakan negara merdeka. Nilai-nilai dasar itu berbeda-beda, tetapi ada pula persamaannya antara bangsa satu dengan bangsa yang lain. Negara Perancis mendasarkan pada nilai-nilai liberty, égalité, fraternité, Revolusi Perancis 1791. Amerika Serikat mendasarkan pada kemerdekaan dan pemerintahan yang bertanggung jawab pada tahun 1796. Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1945. Pancasila merupakan hasil berpikir secara kefilsafatan, suatu hasil pemikiran yang mendalam dari para pendiri negara Indonesia yang disahkan sebagai dasar filsafat negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian, Pancasila merupakan konsensus filsafat yang akan melandasi dan memberikan arah bagi sikap dan cara hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara berisikan ajaran mengenai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai itu berpangkal dari alam pikiran budaya Indonesia dan terkait dengan perjuangan bangsa. Pancasila sebagai ideologi berarti suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah manusia, masyarakat dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila dalam pengertian ideologi ini sama artinya dengan pandangan hidup bangsa atau bisa disebut falsafah hidup bangsa.
Pancasila jika dilihat dari nilai-nilai dasarnya dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar, bersifat tetap dan tidak berubah. Oleh karenanya, ideologi tersebut tidak langsung bersifat operasional, masih harus dieksplisitkan, dijabarkan melalui penafsiran yang sesuai dengan konteks zaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi-dimensi idealitas, normatif, dan realitas. Berikut adalah arti dan makna sila ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, arti dan makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, arti dan makna sila persatuan Indonesia. Keempat, arti dan makna sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, arti dan makna sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.